Al-Quran saya bisa membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Bisa tidak Anda membuktikan ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa? Karena Tuhan berdiri sendiri. Tuhan tidak pernah bergantung sama makhluk, apalagi digantung sama makhluk. Coba, bisa tidak? Saya mau diserius. Kenapa ya? Kenapa harus ya keimanan? Kenapa keimanan saudara-saudaramu harus kau otak-atik sejauh itu, sedetil itu? Bukankah seharusnya harus menghormati keimanan orang lain? Ada tertulis tetap ada, tapi tetap Anda tidak percaya. Terus bagaimana harus baca-baca lagi tidak percaya juga? Gimana tertulis kalau kita tidak percaya, Bang Kiko? Janganlah menipu, Bang. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Anda ini terlalu gengsi kalau diskusi sama. Apalah yang saya tipu? Sudah jelas-jelas Yohanes 1 ayat 1:14 mengatakan bahwa firman itu, firman perkataan Tuhan Allah yang menjadi firman apa? Itu yang menjadi apa? Firman itu menjadi apa? Manusia. Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Coba Anda pasti bilang manusia yang mana? Manusia jadi-jadian. Sudah selesai. Tahu kan Yesus itu siapa? Bukan manusia seperti kita kan? Bang Kiko, contoh, Bang Kiko menjadi domba. Bisakah tidak domba menjadi Bang Kiko? Sudah tidak bisa. Nasi menjadi bubur. Bisa enggak bubur menjadi nasi ulang? Tidak bisa. Maksud dari Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Hasil dari berfirmannya Bapa, maka menjadilah manusia. Karena Bapa kalau menciptakan itu harus berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah bumi, maka bumi itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Nggak tahu itu Makanya semua itu udah. Nah itu makanya itu kembalilah kepada original teks yang asli itu. Pada mulanya ada yang berfirman, dan yang berfirman itu adalah Bapa, dan Bapalah yang berfirman. Karena begini Bang Kiko, kalau Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman, sementara di Kejadian 1 pada mulanya Allah berfirman. Allah dulu baru firman. Terus Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Mana Allah? Itu salah terjemahan. En arke en hologos. Pada mulanya Allah pada mulanya Bapa yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah Bapa, dan Bapalah yang berfirman. Maka Yohanes 1:14, maka firman Bapa itu menjadi manusia. Itu pun salah terjemahan. Ini kita kaji loh. Anda ini punya kitab suci sendiri, tapi Anda cuma bergantung dalam terjemahan. Anda tidak mau mencari di mana. Saya punya kitab suci ini akar kata bahasa dari mana? Oh, akar kata bahasa punya kitab suci saya ini dari bahasa Yunani. Ini keimanan saya. Ini iman ini yang bisa menyelamatkan saya di dunia maupun di akhirat. Jadi saya harus mengkaji keimanan saya untuk kepentingan saya dengan keluarga saya. Saya harus mengkaji. Betul tidak ini terjemahan seperti ini? Kita ini diberikan akal itu untuk berpikir, bukan perkara dunia. Berpikir agar bagaimana kita bisa menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Tuhan nanti. Begitu. Kutanya sama Anda Bang Kiko, senjata yang paling tertinggi dalam diri kita apa? Akal. Akal. Masuk akal tidak kalau Tuhan itu pernah jadi bayi? Apalah ini? Kenapa konsep? Lalu Anda itu berbicara konsep kemanusiaan, keadaan manusia, keadaan dunia. Ini iman lo yang kita... Anda kan menuhankan Yesus. Anda tuhankan Yesus. Yesus manusia atau bukan? Manusia, tapi manusia firman Allah yang menjadi wujud manusia. Firmannya, perkataan Allah itu menjadi... Kita tahu Bang Kiko, firman Allah sudah menjadi manusia. Berarti dia manusia. Firman Allah kan menjadi manusia. Hormatilah keimananku itu. Oke, tanya sama Anda, firman Allah menjadi Tuhan apa firman Allah menjadi manusia? Coba pergunakan akal sehat Anda. Iya. Dan sejatinya kan kembali lagi kepada Bapa di sorga kan? Kembali kan? Kembali nggak dia? Dan kembali kan? Lah Yesus itu nggak kembali ke surga. Bangkit. Kitab Wahyu kan berkata, Yesus mengatakan aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Itu semua, kita semua manusia datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Namanya di Islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Seluruh yang ada di sini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. I'm from Allah Subhanahu wa taala, I'm come back for Allah Subhanahu wa taala. Selesai. wah, udah
Bukan bahasa Inggris. From together I'm here. Ya. Iya, sekali-sekali kan. Selamat sore, Bang. Bagaimana dia ini, Bang Solata ini? Tetap Coba Bang Nuding terangkan. begini. Walaupun berdiskusi, harus menghormati keimanan orang yang berbeda iman dengan kita. Jangan seolah-olah ada dalam nuansa tekanan atau seolah-olah ya semacam ada paksaan. Hormatilah iman orang yang berbeda denganmu. Seperti itu kan? Bukan berarti narasimu itu saya tolak. Bro, Bang Kiko, diam dulu. Saya itu menghormati keimanan Anda. Saya tidak pernah membahas keimanan Anda. Saya hanya bertanya keimanan Anda itu berlandaskan apa? Oh, berlandaskan kitab suci. Di sini ranah diskusi. Ya. Kondom. Kingdom, Pak Pendeta Kingdom. Pak Pendeta. Ya, di luar lagi. Gak usah gitu-gitu Pak Kindom. Sore Bang Kindom. Coba dengar Solata. dulu. Bang Solata. Akan siapa Bang? Diam dulu. Saya kasih terapi begini satu-satu ya. Begini, Bang Kiko. Keimanan saya berlandaskan kitab suci saya. Jadi ketika ada orang yang bertanya tentang keimanan saya, maka saya membuka kitab suci saya untuk menjelaskan keimanan saya. Keimanan kalian sebagai kekristenan berlandaskan kitab suci kalian. Ketika orang bertanya tentang agama kalian, berarti kalian buka kitab suci kalian. Nah, sementara kitab suci kalian itu kalian bingung sendiri. Bang Kiko mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Pak Kingdom juga mengatakan seperti itu. Sementara Bang Solata juga adalah Kristen. Dia datang dengan pemahaman Bibelnya bahwa Yesus bukan pencipta langit dan bumi, melainkan Yesus adalah utusan. Sementara saya, ketika saya menjelaskan keimanan saya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, datang orang Islam naik tetap menjelaskan perkataan yang sama. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Datang Islamnya lagi sama, datang Islam lagi sama. Tetapi kalian Kristen, Anda mengatakan Yesus adalah pencipta. Pak Kingdom mengatakan Yesus adalah pencipta. Datang Pak Solata seorang Kristen, memakai kitab yang sama, mengatakan Yesus bukan ciptaan, Yesus bukan pencipta. Bagaimana bisa begitu coba? Makanya tema saya tidak pernah rubah. Dari abad ke-1 sampai abad 21. Oten bingung dengan Bible. Contoh, sabar. Jangan dulu berbicara satu-satu. Bang Solata, coba Anda terangkan tentang Yesus. Saya minta diskusi kita dengan santai. Bang Solata menjelaskan tentang Yesus, apakah dia Tuhan atau utusan Tuhan. Nanti Bang Kiko, baru nanti Pak Pendeta Kingdom. Biar netizen yang menilai. Silakan Bang Solata, waktu dan tempat dipersediakan. Silakan. Dibuka celana Pak. Mute. Dibuka mute. Sorry. Ini kita runut ya tentang Yesus ya. Artinya kan ada Yesus. Dari mana asalnya Yesus itu kok bisa ada? Seperti itu ya. Jadi kita runut di Yohanes 1 mulai ayat 1 ya. Di situ kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Langsung aja itu, langsung ke 14-nya. Itu kan firman itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun. Kemudian firman itu adalah Allah. Baru di ke-14-nya di bawah itu, firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu manusia? Itulah Yesus. Nah, disitulah munculnya Yesus. Bahwa dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, terus, apa itu firman? Ya, itu adalah suatu perkataan atau sabda. Tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang berfirman. Karena firman itu keluar dari yang berfirman. Siapa itu yang berfirman? Tentunya dan tidak lain adalah pasti Allah atau Bapa. Jadi ya Bapa yang berfirman. Seperti itu. Jadi Yesus itu sudah disampaikan oleh Bang Kiko tadi bahwa dia itu adalah firman dari Allah yang menjadi Yesus. Bukan Allah yang menjadi Yesus, tetapi
firman dari Allah itulah yang menjadi Yesus, bukan Allahnya yang menjadi Yesus, tapi firman Allah lah yang menjadi Yesus itu. Oke, sekian Bang Loding. Bang Loding. Oke, sekian. Sudah jelas ya? Ya, itu kan luar biasa kan penjelasannya itu biblika semua itu. Saya cek di Bible ini, saya cek ini ada saya cek. Nah, coba Bang Kiko silakan. Jangan kemana-mana Bang Kiko, fokus saja ya. Jangan Anda seperti mobil liar, fokus seperti kereta, ikut jalurnya saja. Silakan. Nah, kan mulai itu. Ini belum lepas talinya nih. Coba lepaskan lepaskan mute-nya tuh. Buka mute. Silakan. Saya baca padahal sama ayatnya, tapi kata Bang Loding, saya tidak membaca ayat, cuma Bang Solata yang benar. Ya sudah, Bang Solata yang benar. Padahal saya baca Yohanes 1 sampai 14. Tetap aja Bang Loding bilang itu ngarang-ngarang, itu loh. Bukan. Aduh, dia ini memang tidak ada akal sama sekali. Maksudnya saya bilang begini, Yohanes 1:14 itu betul firman itu menjadi manusia. Kenapa manusia itu kalian tuhankan? Bukankah manusia itu mengajarkan bahwa bertuhan kepada yang pemilik firman, yaitu Bapa? Silakan Bang Solata. Bukan diri kalau saya menerangkan selalu tertawa fitur-fitur tertawa. Bukan diri kemanusiaan yang kami tuhankan, dan tidak pernah mulut saya mengatakan bahwa diri Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah Bapa di surga yang menciptakannya. Terus apa yang kalian tuhankan? Apanya yang kalian tuhankan sama Yesus? Apa? Tahu nggak konsep kekristenan bagaimana? Kenapa sih Yesus itu nggak bisa? Apa yang kalian tuhankan dari Yesus? Apa yang kalian tuhankan dari Yesus? Apa tujuan Yesus itu turun ke dunia? Itu konsep kekristenan harus diterangkan. Kenapa sih Yesus itu harus diutus? Kenapa Yesus itu harus diutus? Sejatinya dalam konsep kekristenan, karena sejatinya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan sejatinya manusia tidak pernah ketemu Tuhan langsung. Lewat Yesuslah manusia mengenal Tuhannya, begitu loh. Ya, berarti Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Kami berarti bukan Tuhan Anda. Tuhan, kita kenal Tuhan. Bukan Tuhan Bang Loding, Tuhan kami. Bukan Tuhan Bang Loding. Oke, saya izin tambahkan ya. Silakan. Saya juga nggak tahu ya, Bang Solata ini yang mengaku Kristen, tetapi dia tidak mempercayai Yesus. Saya bukan menghakimi, tetapi ini bukan menghakimi ya, karena dasar iman Kristen itu sudah pasti mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Oke, Solata, kamu orang yang terhormat dan terpintar, coba kamu jelaskan kepada kami sesuai dengan Filipi 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Nah, Pendeta Solata yang terhormat, yang pintar, tolong jelaskan arti daripada Filipi 2 ayat 5 dan 6 dan 7 ini. Silakan. Apa dikatakan bahwa Yesus walaupun dalam kesetaraan itu kan, begitu kan, dia tidak mengambil Baik, sebentar, kamu pahami dulu baik-baik ya. Saya khusus ambil ayat yang ke-6 dan 7-nya ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Oke, silakan Pak Pendeta yang terhormat Profesor Solata jelaskan. Baik, jadi di situ sangat jelas ya Pak Kingdom ya. Jadi Yesus itu dibilang walaupun dalam rupa, ya kan, dia tidak mengambil kesetaraan
Jadi dia tidak mengambil kesetaraan walaupun Yesus itu dalam rupa Allah, tetapi dia tidak mengambil kesetaraan. Oke. Nah, Titik berarti poinnya di situ- dalam rupa Allah. Coba kamu Ya, jelaskan walaupun dalam rupa Allah. Coba kamu jelaskan. Dengar dulu. Jadi begini. Jadi Yesus itu walaupun dia datang dalam rupa Allah, tetapi dia tidak mengambil ya kesetaraan itu. Melainkan Tidak ada kata dia mengambil ya. Ya, Ya, dia tetapi- datang dalam mengambil rupa Allah ya. Kamu jangan salah menerjemahkan. Baca ayat baik-baik. Ya, tetapi dia itu tidak mempertahankan itu walaupun dalam rupa Allah. Dia datang dalam rupa Allah. Yesus itu walaupun dia datang dalam rupa Allah, tetapi dia tidak mengambil kesetaraan itu kan. Nah, melainkan Baca mengosongkan benar. diri. Jangan kamu bilang yang datang dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah ya. Jangan kamu mirroring datang dalam rupa Allah. Datang. Tidak ada kata datang di situ ya. Dalam rupa Iya, Allah. tapi Yesus itu kan datang ke Baca dunia. yang baik. Yang walaupun dalam rupa Allah, bukan datang dalam rupa Allah, ya. Walaupun dalam rupa Allah, beda dengan datang dalam rupa Allah. Oke. Bahasa Indonesia itu Walaupun harus dalam benar. rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu tidak mengambil kesetaraan, melainkan dia mengosongkan dirinya, betul? Sebagai Tidak menganggap kesetaraan, bukan tidak mengambil ya, beda ya. Jadi Ya. bahasa itu harus diperhatikan. Jadi sudah jelas di situ, walaupun Yesus itu dalam rupa Allah, tetapi dia tidak tidak mengambil ya kesetaraan itu, melainkan dia mengosongkan dirinya. Mengambil, tidak menganggap. Di mana ada kalimat Ya, tidak mengambil? Tidak menganggap ya. Jadi walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap ya toh dirinya, melainkan mengosongkan dirinya sebagai apa? Sebagai manusia. Ya, jadi di situ Pak Kingdom masih ada di situ ada dua. Jadi walaupun Kamu Yesus baca itu yang benar rupa dong. Allah, Itu bahasa sekalipun Indonesia dia- jelas loh. Jadi sekalipun dia itu Pak Kingdom, Yesus itu dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap itu ya, atau mengambil. Oke, kamu Kesetaraannya, sudah mengatakan melainkan ya, dia kamu sudah mengosongkan mengatakan dirinya. walaupun dalam rupa Allah. Oke, coba kamu jelaskan. Walaupun dalam rupa Allah artinya apa? Ya walaupun dalam rupa Allah, rupanya kan bentuk Allah, rupanya. Nah, Artinya bahasa jelas loh bahasa Indonesia. Dalam rupa Allah artinya dia itu adalah Allah sendiri. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya. Padahal dia itu Allah. Karena keadaannya di dunia, benar gak Pak Kindom? Betul. Yesusnya. Nanti setelah bangkit ke surga baru dia sempurna seperti itu. Gimana sih Solata kamu memperhatikan bahasa ini, mengartikannya? Ntar Pak Kindom, jangan hormati dia Pak Kindom. Ya, sorry. kalau saya ya, ini kan Yesus Solata. itu Bang Solata, Ya. satu pertanyaan kecil dari sahabatmu. Bang Solata menganggap Yesus itu berarti bukan Tuhan, bukan Allah itu sendiri. bukan Allah itu sendiri. Berarti saya Bang Solata dengan segala hormat, saya menghormati Abang. Ya. Di room-room yang lain saya tidak mau berdiskusi sama Abang lagi karena kita berbeda pemahamannya. Karena saya sendiri menuhankan, tapi bukan yang saya tuhankan dalam konteks kepribadian Yesus yang sebagai manusianya, bukan ya. Itu Bang Solata. Mungkin kita berbeda pendapat dan saya tetap menghormati Abang di sini. Nggak ngerti saya kalau dibilang Bang Loring tadi, jangan tanya gerejanya apa. Wajib saya tanya. Pak Kindom benar ya? Wajib tahu gerejanya ya? Takutnya nggak punya gereja juga kan? Benar kan? Begini Pak Solata, aku sangat menghormati siapapun, terutama Bang Solata. Kenapa setiap saya seolah-olah kelada botol begini, ditanya gerejanya, emang kenapa sih gerejanya? Loh, kalau ngaku-ngaku nggak ada gereja, nggak pernah beribadah, nggak pernah, jangan coba-coba naik ke sini seolah-olah Anda menjadi hakim. Kira-kira seperti itu, bukan Bang Solata maksud saya. Jangan coba-coba naik ke room ini seolah-olah mempertontonkan Anda lebih pintar, padahal tidak pernah beribadah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba.
gerejanya pun nggak jelas, harus jelas. Kalau Anda tidak taat, jangan coba-coba naik di sini sebagai seolah-olah Anda artis selebritis di sini. Kalau saya ditanya taat gak, saya tidak pernah absen beribadah. Bukan pamer. Memang itulah selalu bentuk ketaatan kepada Tuhan itu. Terima kasih. Silakan Pak Kindo. Oke, baik Bang Solata. Saya kasih lagi ya satu ayat ya di surat Petrus ya, yang kedua ayat 1. Saya bacakan ya, dengarkan baik-baik ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua, dengarkan baik-baik. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jelas, Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saksi hidup loh, Yesus murid, rasul langsung, saksi hidup loh, yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Tuhan itu dirujuk ke mana? Kepada Allah kah? Apakah Bapa itu Tuhan? Atau Allah? Apakah Allah itu Tuhan? Di situ kan ada dua, Allah dan Yesus. Nah, Allah di sini merujuk kepada Bapa Sang Sumber, ya. Iya, apakah dia Yesus itu adalah Kristus, Tuhan? ya Tuhan, Elohim. Oke. Berarti ada dua Tuhan. Oke, baik. Saya akan sabar untuk melayani kamu, bro, ya, saudaraku. Ya, seperti yang saya sering katakan begini, ya, Bapa itu dia memiliki firman dan roh, ya. Ya. Nah, Bapa itu Elohim, firman itu Elohim, roh itu Elohim. Elohim itu artinya Tuhan, ya. Jadi baik Bapa itu pencipta, Yesus yang adalah sang firman adalah pencipta sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3. Ya. Jelas di situ. Jadi baik Bapa dan Yesus adalah Elohim. Hakikatnya Elohim, ya, berkuasa semua. Karena Bapa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman, ya. Firman juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Makanya harus berkolaborasi. Seperti Kejadian 1 ayat 26. Di situ Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi Bapa menciptakan manusia itu harus berkolaborasi dengan sang firman supaya bisa tercipta. Karena Bapa menciptakan segala sesuatu itu harus bersama firman. Itu Pak Kingdom, kita sudah paham. Yang saya mau tanya, apakah Bapa itu adalah Tuhan? Saya sudah jelaskan tadi, jawab tadi, Bapak itu adalah Tuhan. Lalu kau bertanya lagi. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Berarti dua Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, betul? Ya, terus? Ya sudah, berarti dua Tuhan kan? Roh Kudus juga Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan. Bukan Iya. rohnya Tuhan. Tiga-tiganya Bukan rohnya berkuasa. Tuhan. Bukan rohnya Tuhan. Ya, jadi gini bro. Ya, makanya analogi simpelnya itu, makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, analogi simpel untuk kita bisa menggambarkan keberadaan Tuhan itu seperti apa, yaitu dengan kita manusia. Ya, kita manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga ini ya, baik roh, jiwa, dan tubuh itu bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena kalau roh tidak ada di dalam tubuh, maka kita metong. Jiwa juga tidak di dalam tubuh kita, maka kita menjadi orang gilong. Maka itu hakikatnya kita ini adalah manusia. Berarti karena dia masih menyatu dalam satu tubuh, jadi itu memang satu pribadi ya. Contoh kayak saya begini kan belum metong, jadi ada tubuh saya, ada roh saya, ada jiwa saya. Jadi itu kan menyatu di dalam diri saya. Berarti roh saya. Oke, kamu disebut apa? Hakikatmu apa? Manusia. Manusia, pintar. Berarti udah bisa jelaskan dulu, Pak. Baik, sebentar. Di dalam diri manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Bisa nggak dipisahkan? Oke, tidak bisa.
Selagi masih hakikatnya hidup. apa? Sekali lagi. Hakikatnya apa? Tunggu dulu Pak Kingdom, kita akan bahas dulu. Jadi Oke, lanjut. Saya mute. selama masih ada di dalam diri kita itu, contoh kayak kita ini hakikatnya manusia. Di dalam diri manusia itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Itu menjadi satu tubuh, yaitu solata. Tetapi ketika perkataan saya ini keluar dan menjadi sesuatu yang lain, apakah itu masih menyatu dengan saya? Contoh, kalau saya ini maha kuasa Ngomongin ya. Saya nggak paham dengan penjelasanmu itu. ketika sesuatu yang sudah keluar dari tubuh kita, apakah itu masih menyatu dengan kita? Kalau sudah keluar dari tubuhmu berarti kamu sudah metong. Iya, Ya apakah kan? apakah dikatakan masih menyatu? Apakah masih dikatakan sudah menyatu kalau dia sudah keluar? Kita berbicara tentang hakikat, bro. Kamu tahu nggak makna hakikat itu apa? Maksudnya apa? Ini dulu, Hakikat. makanya sesuatu yang keluar dari kita, apakah itu masih menyatu dengan kita atau tidak? Nah, contoh. Saya juga, oke, baik. Saya dengan penuh kesabaran mendengarkan Anda. Silakan. Ya, contoh. Ketika Allah itu mempunyai roh dan mempunyai firman, jadi itu masih satu di dalam dirinya. Tetapi ketika firman-Nya itu keluar menjadi sesuatu, apakah sesuatu itu masih di dalam diri Allah? Jelas dia sudah keluar. Contoh, firman Allah itu menjadi Yesus. Apakah Yesus itu masih di dalam diri Allah setelah Yesus itu setelah firman-Nya menjadi Yesus? Sudah keluar kan? Kembali lagi. Betul? Jawab Pak Kingdom. Kalau saya sudah menghormati Pak Solata karena Yesus itu tidak dituhankan, jadi tetap saya menghormati beliau, nggak apa-apa. Kalau Bang Kingdom masih Masalah ini maksudnya ketika firman Allah itu sudah keluar menjadi sesuatu, apakah itu masih menyatu di dalam dirinya itu? Yang sesuatu yang sudah jadi Oke, itu. baik. kan sudah keluar. Baik. Oh, berarti sudah tidak menyatu kan? Nah, katakan kan kembali lagi. Yesus itu kan kembali lagi ke surga kan? Tidak, jangan dulu kembalinya. Ini dulu maksudnya. Jangan pisahkan juga, nggak bisa. Ya, maksudnya pelan-pelan Kiko. Maksudnya ketika firman Allah ini keluar menjadi Yesus, berarti Yesus itu dan Bapa itu sudah terpisah. Ya, kondisinya bisa. Ada Bapa, ada Yesus. Bukan berarti dia menyatu di dalam dirinya. Bukan Yesus itu masih ada di dalam diri Bapa. Kan seperti itu. Oke, lanjut. Sebentar Solata, jangan kamu memahami keberadaan Tuhan itu seperti kita manusia, bahwa ketika manusianya kita itu roh kita tuh keluar dari tubuh kita lalu terpisah dan kita sudah mati ya. Nah, kalau menjelaskan tentang keberadaan Tuhan baik Bapa, Sang Sumber dan Firman dan Roh Kudus, ini tiga pribadi ini berhakikat Tuhan semua karena namanya Maha Kuasa ya. Jadi walaupun contohnya kayak gini ya. Gini, ketika saya mengeluarkan perkataan saya, kamu dengar perkataan saya. Nah, ketika kamu mendengarkan perkataan saya, kan kita tidak pernah bertemu nih, ya kan perkataan saya ini yang keluar. Begini aja Kingdom. Perkataan saya sampai kepada kamu itu pribadi saya enggak? Begini Pak Kingdom. Perkataan Pak Kingdom itu kan hanya didengar, tetapi seandainya perkataan Pak Kingdom itu berubah menjadi sesuatu, apakah sesuatu itu kembali kepada Pak Kingdom atau masih tetap di luar? Begitu maksud saya. Pak Kingdom kan bukan Maha Kuasa, dia kan manusia. Nah, ini kan kita bicara Maha Kuasa. Kalau Tuhan kan Maha Kuasa. Ya. Tapi itu analogi dari situ. Contoh. Ya, Oke, karena baik. Tuhan Maha Kuasa, dia berfirman, maka jadilah sesuatu oleh karena firman-Nya itu. Oke, baik. Gini, Solata, kamu dengar baik-baik ya. Kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hadir? Itu Loh, dulu. kenapa saya tidak percaya? Udah. Hah?
Kenapa saya tidak percaya? Percayalah. Oke, baik, bagus. Artinya kamu percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha hadir, ya. Artinya di dalam waktu yang bersamaan dia hadir di tempat saya, dia juga hadir di tempat kamu, betul? Bukan Tuhannya yang hadir, kuasanya yang hadir, bukan pribadi Tuhannya yang hadir, tapi yang hadir itu adalah kuasanya. Namanya maha hadir, maha hadir. Iya, tapi ya. kuasanya yang hadir, bukan Tuhannya yang hadir, tapi kuasanya. Mana bisa Tuhan hadir sama kita? Kiamatlah Oke, begini baik. kalau Oke. pribadinya datang. Berarti gini ya, artinya gini ya, kalau saya bisa mengikuti narasi kamu bahwa kuasanya yang hadir, Tuhannya nggak hadir gitu ya? Iya, pribadinya, pribadi Oke, tidak hadir, baik. tetapi yang hadir itu hanya kuasanya, karena Tuhan itu tidak bisa bersama dengan kita, hancur ini bumi kalau datang ya. Tapi yang hadir itu kuasanya. Bukan fisik. Solata. Itu. Ya, yang namanya maha hadir dan maha kuasa itu di dalam waktu yang bersamaan, mau di planet mana, seluruh alam semesta ini juga dia akan tetap hadir ya, dalam waktu yang bersamaan. Yang Karena namanya hadir, maha tapi kuasa yang dan maha hadir bukan hadir. fisiknya. Betul Pak Kingdom, yang hadir itu maha Oke. hadir, tapi bukan fisiknya. Yang hadir itu Sekarang, kuasanya. oke, baik. Sekarang gini, Tuhan Bapa Sang Sumber itu dia punya fisik. Bagaimana? Apakah Coba, Tuhan coba. Sang Sumber itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia punya fisik? Theosnya, Yo. Elohimnya. Elohimnya apakah Terus? punya fisik? Walaupun dia tidak punya fisik, tapi maksudnya kan ada sesuatu yang maha kuasa itu. Lalu tadi Tapi kamu kita tidak berkata, tahu apakah dia tadi punya kamu fisik. berkata Jadi bahwa untuk kuasanya kita yang hadir, dimengerti, bukan fisiknya yang hadir. Jadi untuk Tadi kan dimengerti, kamu untuk kita menarasikan dimengerti, Tuhan pakai itu yang hadir itu fisik. adalah kuasanya, bukan fisiknya. Iyalah, mana bisa Tuhan hadir kalau ada fisiknya. Berarti Tuhan itu ada fisiknya. Oke. Ya, maksudnya kita analogikan, yang hadir itu kan dibilang Tuhan itu maha kuasa. Nah, tidak mungkin kuasa itu ada kalau tidak ada yang tidak ada sumbernya. Solata. Dan juga Solata. Tuhan yang punya fisik ya. Tuhan ternyata ada punya fisik. Saya tidak katakan Tuhan punya fisik, tapi itu analogi saja saya katakan, berujuk kepada Jangan fisik. gak semua, gak Bagaimana semua kamu Tuhan sudah bisa. berkata? Gitu Gak loh. semua. Pak Kingdom, sabar. Pak Kingdom berbicara ini berlandaskan data atau Ya. cuma bunyi-bunyian? Data lah. Lah. Oke, Bang Loding, menurut kamu Tuhan itu maha kuasa, maha hadir enggak? Oke, Tuhan maha kuasa, maha hadir. Oke. Nah, bisa nggak Tuhan itu hadir dalam waktu yang bersamaan di seluruh alam semesta ini? Bisa tidak? Bisa, mana dalilnya? Bisa. Itulah saya bilang, yang hadir itu Tadi hanya kan kamu kuasanya. sudah bilang, kamu sudah bilang maha kuasa. Diam dulu. Ingat, ini saya luruskan ya. Iya, saya luruskan ya. Saya luruskan. Ya. Signal, dengar dulu. Dengar dulu. Signal ini awalnya itu dia dari Toer. Benar tidak? Benar. Betul kan? Nah, signal ada di mana-mana. Apakah Toer ada di mana-mana? Ketika di dalam di penginapan saya ada signal, apakah ada Toer sini? Tidak. Ada, di Maksudnya WC, di pada WC. Tuhan ada di mana-mana, itu kekuasaannya yang di mana-mana. Di WC juga Pak Bang Nudin. Jangan. Di kloset ada sinyal. Jangan kalau beranalogi yang ambigu kayak begini, Jadi seperti Abang itu Pak Loding. Kingdom. Ya. Jadi yang hadir itu Tuhan Karena- itu yang hadir itu hanya kuasanya. Sudah. Bukan dirinya yang ada hadir, tapi kuasanya. Berbicara tidak pakai data itu Bang Solata. Coba ini yang satu ini, katanya Bibel ada di tangan sama dia. Buka Bibel di tangan tuh, jawab Bang Solata. Ini ada sama dia. Dia ada pegang Bibel itu. Coba tanya sama dia. Nah itulah pernah saya menarasikan kan bahwa itu ya ibaratkan bahwa kita ibaratkan lagi tower, jangan sampai lagi Kiko bilang oh Solata bilang Tuhan itu tower. Jadi kita analogi bahwa seandainya kita ini analogikan bahwa dia itu adalah tower. Jadi tower itu hanya satu, ya terpasang di bukit atau di mana. Tetapi jaringannya itu luas. Dia pun ada di mana-mana. Yang penting kita dekat dengan tower itu. Walau kau mau beol, mau apa di kloset kah apakah dimanapun itu sinyalnya itu ada di situ. Sama dengan Tuhan ini. Keberadaan Tuhan itu ada di surga.
Tetapi yang hadir sama kita itu hanya kuasanya. Makanya kuasanya itu ada di mana-mana. Bukan pribadinya yang ada di mana-mana. Kalau pribadinya ada di mana-mana berarti Tuhan itu banyak. Mana mungkin, tidak sesuai dengan logika itu. Nah, silakan Bang Kiko bicara. Jangan Anda ini Kristen yang berbicara pun tidak sejalan, langsung tanya gereja mana? Kamu Kristen apa? Orang berbicara itu tertulis dalam Bible semua. Begitu. Silakan. Jangan berbicara. Buka kitab, bantah narasi Solata ini dengan kitab. Kalau ada saya mengurusi gereja berhak, kalau Anda nggak bisa, dengarkan itu Bang Loding. Saya berhak menanyakan gerejanya. Hak saya. Anda tidak berhak mencampur itu. Termasuk Santi. Yang berat di Santi ada bahaya bagi saya. Biar Anda tahu. Kenapa Anda masuk ke Bu Santi? Bu Santi tidak ada di sini. Kok kenapa? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan seolah-olah di atas sini semua seolah hakim agung atas orang lain. Dengarkan baik-baik. Sudah nggak pernah beribadah seolah-olah di sini orang benar. Paham? Saya tahu. Oh, berarti Anda mau mengatakan bahwa Bang Solata ini tidak pernah beribadah begitu? Bukan itu sama Bang Solata beda. Beda. Jangan seolah-olah naik ke rumbang loading seolah-olah paling benar. Tiba-tiba di atas ini baca-baca kitab. Padahal kalau tidak ada di atas ini nggak baca-baca kitab. Jangan kalau di sini baca-baca kitab. Setelah di luar Kalau ini nggak saya pernah tidak baca kitab, Bang Kiko, kalau saya bukan tidak apa? baca kitab, tidak mungkin bisa saya menarasikan isi Alkitab kayak begini ya. Ya. Tidak mungkin saya bisa itu kalau saya tidak baca Alkitab. Bukan abang. Gitu. Bukan abang. Ya. Karena saya dengarkan kemarin, tolong naikkan ke atas ini yang berkelas, yang berkualitas, yang pintar. Pintar saja nggak cukup, dengarkan baik-baik. Harus beriman, harus punya hikmat. Jadi itu Orang ya, yang dibahas saya ini kan masih kurang jelas tadi ya, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana atau omnipresent, tetapi yang ada itu kuasanya yang ada di mana-mana, bukan dirinya yang ada di mana-mana, tapi kuasanya lah yang ada di mana-mana, yang tidak terbatas. Bukan dirinya, karena Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu satu, dia itu di surga. Mau bahas itu. Yang saya mau katakan sama Bang Loding, tidak semua yang naik ke sini tuh bersumber pada dasar yang benar, paham nggak? Ya, Bang ya, Loding, jangan cuma Bang Loding menyenangkan pribadi sendiri. Ini sahabatmu bicara nggak main-main loh. Maksudnya semua yang naik ke sini tidak berlandaskan sumber yang tepat, maksudnya bagaimana? Kadang-kadang gerejanya nggak ada. Coba, bolehkah didengar seperti itu? Karena ada di sini congor-congoran doang, merasa pintar sendiri, merasa paling hebat. Ada loh. Ya. Bang, abangku, seseorang itu dia beragama Kristen atau agama Islam itu terlihat dari dia ketika bernarasi itu berlandaskan Bible atau tidak. Percuma Anda ke gereja, tetapi kalau Yesus bukan Tuhan, Anda bilang Tuhan. Oke, jadi saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi karena Tuhan gitu kan kita sudah sepakat bahwa Tuhan itu Esa. Nah, dia satu kan. Jadi Tuhan itu hanya satu. Nah, kalau kita berpikiran bahwa waktu bersamaan dia ada di Jerman, dia ada di Toraja, dia ada di Ternate, bagaimana mungkin? Anda yang menyebutkan itu. Bagaimana mungkin dibagi-bagi pribadinya? Tetapi makanya saya bilang yang ada di mana-mana itu adalah kuasanya. Itu tidak terjangkau itu. Berarti visinya di atas gitu. Tetap di atas itu pribadinya. Ada fisik. Pribadinya dong, jangan fisik. Ya, pribadinya. Jadi saya sudah analogikan tadi bahwa ibarat tower ya. Itu satu aja itu tower itu dipasang di bukit atau di mana, sudah menjangkau semua itu jaringannya itu. Walaupun kita di dalam kamar mandi mau buka baju di situ, tetap ada di situ. Sama dengan Tuhan itu. Mau bikin apa kita di dunia ini karena ada dia melihat semua di situ kuasanya, ya pasti terpantau kita. Seperti itu, tapi bukan berarti dirinya yang langsung melihat kita datang, tidak. Kuasanya lah yang datang. Kalau dia analogikan ke sinyal, saya kurang sepakat. Lebih baik dia analogikan matahari lebih menjangkau seluruh permukaan bumi. Kalau sinyal cuma seperti ya, oke, siap, yo. Jadi matahari itu cuma satu di atas, jadi sinar dan cahaya atau cahayanya dan panasnya itu menjangkau semua. Jadi yang datang itu hanya cahayanya sama sinarnya, bukan mataharinya.
Karena kalau turun langsung itu mataharinya, anguslah kita. Ya Ya, kira-kira oke, seperti nyambung itu. itu. Nah kalau Bang Loding kan saya kalau saya menuhankan Yesusnya, ya inilah iman saya. Inilah iman saya. Iya, Bang Tiko sudah betul. Anda dari tadi iman, iman, iman. Landasan keimanan Anda itu berlandaskan apa? Coba. Kitab suci. Bukan Kitab berlandaskan apa? Bukan berlandaskan khotbah pendeta di gereja, bukan. Kitab suci. Kitab suci. Oke. Kitab suci. Bang Solata juga landasan imannya kitab suci. Tetapi kenapa penjelasan Bang Solata lain, penjelasan Anda lain? Padahal kitab yang sama. Lantas kenapa Anda salahkan saya? Dia yang benar Biar bagaimana? memang yang salah itu Anda. Ya terserah padamu, ini iman saya. Maka saya bilang, ini iman saya, bukan iman Bang Solata. Berarti iman Anda itu bengkok. Nggak apa-apa menurut Anda kan? Saya tidak ada ukuran manusia. Jangan menurut saya, karena saya teman Anda, makanya saya luruskan. Kalau bukan teman, saya tidak luruskan masalahnya. Bang Loding bilang saya bengkok. Bang Loding yang bilang saya bengkok. Ya terserah padamu bilang saya bengkok. Karena Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi wujud manusia yang turun ke dunia. Mana tertulis? Ya ini tertulis ada kan? Ada. Iya, Bang Solata. Ketika firman Allah itu menjadi manusia, berarti dia Tuhan atau bukan, Bang Solata? Dia bukan Allah itu sendiri, karena hanya firman-Nya yang datang menjadi manusia. Gitu. Selesai. Ini Bang Solata juga iman. Coba Anda. Coba silakan jelaskan. Pakai data, buka data. Bang Solata itu dia pintar sekali. Setelah tadi saya udah janji nggak mau berdiskusi sama Bang Solata, tapi oke lah sedikit saya buka. Apa yang dalam konsep, jangan campurin Bang Loding, jangan campurin. Ini urusan kekristenan, iman kekristenan. Kalau berbicara ke iman kekristenan, jangan Bang Loding campurin. Kalau belajar bolehlah. Begini Bang Solata, apa dalam konsep kekristenan Yesus itu turun ke dunia? Kenapa sih Yesus itu turun ke dunia? Oke, Ini Yesus konsep turun keimanan ke ya. dunia Ini itu. berbicara keimanan. Siap. Jangan melantur Oke. kemana-mana kita. Ayo Bang Oke. Solata. Oke, Yesus itu turun ke dunia atau diutus oleh Bapa ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Oke, Itu karena salah kenapa? satunya. Mm-mm. Itu. Betul? Karena Salah. iya betul. Karena Nah, kenapa? sudah. Ya. Iya karena manusianya karena kenapa Bang? Ya, namanya diselamatkan kan berarti kita tidak bisa selamat tanpa ada yang menyelamatkan kan? Makanya fungsi Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Karena kita Iya, tidak selamat. diselamatkan. Iya sepakat. Saya sangat sepakat. Diselamatkan karena kenapa manusia itu? Karena kenapa? Kenapa dia manusia diselamatkan? Oke, karena manusia itu berdosa. Ya, jadi Iya tidak bisa jelas ya selamat. kan? Oke, sepakat di situ. Jadi makanya Yesus itu diutus itu ke dunia itu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sepakat banget Ketika sampai orang ke itu percaya kepada dia dan bertobat. Nah, gitu. Yes, sepakat. Oke, saya masuk sedikit. Tadi Bang Solata mengatakan Elohim tidak pernah bisa ketemu dengan manusia karena tidak akan sanggup. Benar ya? Oke ya. Maka berfirmanlah Tuhan itu lewat perkataannya, kuasanya. Apa dia? Yesus itu sendiri. Supaya manusia Jadi tahu. Jangan nanti diutus ada lagi 1, 2, 3. Bukan begitu konsep keimanan. Oke, diutus sepakat. Ini loh untuk menyelamatkan kalian karena kalian tidak bisa bertemu dengan saya. Inilah Yesus yang bentuk rupa Allah itu sendiri, yang wujudnya manusia. Itu konsep keimanan. Jangan nanti Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, semua Tuhan, jadi Tuhannya banyak. Bukan begitu konsep iman. Bukan bahasa jumlah. Bang Solata, sebenarnya konsep keimanan berbicara jumlah atau bagaimana Bang? Ini bukan matematika loh Bang. Tapi kita harus memang posisikan pada posisinya gitu loh. Memang bukan masalah soal jumlah, tapi kita harus posisikan. Ya, contoh kalau Yesus itu berbeda dengan Bapa, jangan kita bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, gitu. Jadi tidak ada lagi nanti tempatnya apa? Di surga itu kan ada takhta Allah tuh, dan takhta di mana? Nah, begitu.
Tapi makasihlah Bang Solata. Udah banyak DM saya, karena itu tetap saya hormati. Saya sebagai sahabat Bang Solata tetap menyampaikan, saya tidak boleh memaksa, harus menghormati. Di DM saya ada berapa orang ini? Ada 51 orang. Kalau Bang Solata katanya tidak percaya Yesus itu yang menjadi Tuhan buat kekristenan, dibilang mereka, Bang, nggak usah diskusi sama Solata, nanti gak ada habisnya katanya. Memang nggak bakal ada habisnya. Ya, mungkin saya yang salah atau Bang Solata yang salah. Tidak ada yang salah. Sama-sama kita ini kan menyampaikan, sama-sama menyampaikan. Kita Masalah benar dan tidaknya itu ya Bang Solata, iya. bukan kita yang jadi hakim kan. Iya, Tapi yang saya heran ya, Bang Solata dia tidak menuhankan Yesus tapi berlandaskan Bibel. Bang Kiko menuhankan Yesus berlandaskan apa? Khotbah pendeta? Ih, enggak lah. Hah? Terus bagaimana ya? Anda jadikan Yesus itu sebagai pencipta langit dan bumi, itu dapat pengajaran dari siapa? Kita merujuk pada kitab Wahyu. Siapa sih yang datang nanti? Siapa yang Wahyu datang? katanya Bang Solata. Yesus penciptaan langit dan bumi, kitab Wahyu. Coba. Jangan framing-framing begitu. Nanti siapa yang datang pada akhir zaman? Di kitab Wahyu kan tertulis, ya ada kan? Kedatangannya kedua kali. Jangan main-main sama saya loh. Oke, Abang oke. Lodi itu bahaya lo bilang, kata nggak boleh gitu loh, putar-putar begitu, nggak boleh loh. Oke, Bang kita Solata kan jelaskan, silakan Bang Oke. Solata. Masa kitab Wahyu dibilang penciptaan, bagaimana sih? Ya Allah, saya nggak sebodoh itu loh Bang Lodi, sejujurnya loh. Saya nggak sebodoh itu Siapa loh. yang bilang kitab Wahyu penciptaan? Memang ini satu ini kalau cuma Tadi otak abang barusan cuma ngomong apa? itu. Memang Iya, memang. oke. Yesus pencipta langit dan bumi atau bukan? Jujur, jujur coba keimanan Anda, pencipta langit dan bumi atau bukan? Yesus yang diri kemanusiaannya atau diri keilahiannya? Ada berapa Yesus? Iya, kita nggak bakal pernah nyambung Bang Luding. Biarlah kau sahabatku, sudahlah. Karena ini bukan bahasa jumlah, ini bahasa iman percaya saya. Oke, lanjut Bang Solata, coba. Oke, kalau Ya. kalau begini. Oke, Bang. Lalu Bang, bicara saya- jumlah seperti matematika 1 tambah 1 tambah 1 3. Ya ampun, kadang-kadang botol-botol. Ya sudahlah, aku yang botol nggak apa-apalah. Oke, kalau yang menciptakan itu ya, itu kan tertulis juga bukan karangan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi Langit serta dan segala bumi. isinya. Serta Iya. segala isinya. Iya. Jadi yang ya begini ya. Jadi yang menciptakan itu tetap Allah. Tetapi cara Allah menciptakan itu lewat firman-Nya. Jadi bagaimana supaya ciptaan Allah itu terwujud? Dia berfirman, maka jadilah apa yang dia ciptakan Ya, lewat kitab kejadian lah itu semua. Kitab kejadian. Ya, jadi tetaplah Allah yang menciptakan, tetap Allah yang menciptakan, gitu. Iya. Tapi dengan cara bagaimana dia menciptakan itu lewat berfirman, maka jadilah sesuatu yang dia ciptakan. Tanpa Allah berfirman, maka ciptaannya itu tidak akan jadi. Jadi tetap Iya. Allah yang menciptakan. Allah, memang Allah. Ya. Seperti itu. Nah, terus apa lagi? Nggak tahu. Tanyalah sahabatmu tuh Bang Loding. Suka-sukanya. Ya, bagaimana Bang Loding? Setuju tidak dengan pemaparan saya bahwa yang menciptakan itu adalah Allah? Cuma cara Allah menciptakan segala ciptaannya itu atau sesuatu ciptaannya itu adalah Allah berfirman, maka jadilah apa yang dia akan ciptakan. Tanpa Allah berfirman, maka tidak akan jadi apa yang dia ciptakan. Seperti itu. Jadi Allah lah yang menciptakan. Nah, gitu. Kenapa ini turun naik udah kayak on off. Ya saya di-kick sama loading. Bang, emang Bang Loding keterlaluan. moderator, jangan tuduh gitu lah. Moderator. Oh, sekolahin dulu moderatornya. Oke, Ya. Solata. Ini Makanya saya bersabar Bang Kindo. lagi Solata. Oke. Begini, Yang Bang yang Kindo. menciptakan alam semesta Sabar, itu sabar Bang Sabar, Kingdom. Bang sabar Kingdom, dong. ini apa Bang Kingdom? Ini mungkin ujian sama Bang Kingdom harus naik turun begitu. Coba open cam, diskusi pakai data biar enak, silakan. Sama Bang Solata. Kita nyimak ya.
Enggak. Moderator, atur kalau Bang Kingdom ngeyel ya kalian urusan. Enggak, karena saya nggak lama, saya hanya mau ini luruskan aja sama si Solata On ini. cam, mau lurus mau bengkok harus on cam. Buka, hormati Bang Loading, buka sebentar, walaupun lama sebentar, buka tetap. Ya, Ada juga sebentar, jangan sebentar. begitu dia kan membela Oh, Anda. buka, hormati Bang Loading, hormatilah dia. Walaupun Oke, begitu, oke. tetap ya. Semua nanti digoreng-goreng. Kayak Hercules dia apa? Soalnya saya lagi makan, sambil makan ini. Oke, mantap Pak. Mantap Pak. Pak Kingdom ini orangnya baik loh, serius baik sekali. Saya senang. Baik tapi lempar-lemparin. Apa penciptaan lagi Bang Kingdom? Saya sudah ada ya, langsung aja baca di Kejadian pasal 1 selesai. Itu jawabannya itu. Iya. Kita sepakat bahwa yang menciptakan alam semesta ini kan Allah, ya kan? Nah, dengan ia berfirman, oke, maka jadilah segala sesuatu. Baik, kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1, 2, 3, dan 14-nya. Ini saya pelan-pelan ini, Abang. Di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya langsung ke ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Saya langsung ke ayat yang 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Oke, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah siapa? Firman itu adalah siapa? Firman itu adalah firman Allah itu sendiri. Oke, saya kembali lagi ayat yang pertamanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke, saya pelan-pelan ini. Pada mulanya adalah siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Allah. Firman itu siapa? Firman Allah. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Maksudnya firman itu adalah firmannya Allah. Aduh. Kamu sekolah. Loh, jangan begitu. Oke, baik. Saya ini sekali lagi. Pada mulanya adalah siapa? Nah, begini. Oke, saya mau jangan balik begini. dulu. Kita ikuti Kamu kan tak terima. teksnya. Kamu kan tak terima. Jadi saya mau Kita saya ikuti menjelaskan. teksnya. Kita ikuti teksnya. Coba. Pada mulanya adalah siapa? Coba saya Oke, tanya polisi, Pak kamu. Kingdom. Saya tanya kamu. Jangan kau tanya terus saya. Apakah sebentar. Allah itu Allah itu hanya firman? Apakah Allah itu hanya firman? Kalau firman itu adalah Allah, berarti Allah itu adalah perkataan. Nah, Oke. apakah Allah adalah perkataan? Oke, baik. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada Tidak, begini, begini ya, karena firman itu adalah Ya. Allah, kamu kan permasalahkan di situ karena kita firman itu bicara adalah Allah, dalil, makanya ya. saya mau Kita bertanya. bicara data. Kita bicara data. Ya, bicara data, tapi pakai akal, Oke. pakai akal ya. Iya. Kalau Ini firman data itu pakai adalah akal. Allah, Baik. Ini kalau data, firman ya. itu adalah Allah, berarti Allah itu adalah perkataan. Apakah Allah itu perkataan? Selata yang terhormat. Apakah Allah adalah perkataan? Coba pakai otakmu baik-baik dulu, nak. Ya. Apakah Allah adalah perkataan karena firman itu adalah Allah? Kita Jawab mau dulu, bahas apakah Alkitab Allah atau itu mau adalah bahas perkataan nomor? karena firman itu adalah perkataan. Nah, Oke. firman itu adalah Allah. Jadi apakah perkataan Gini. Allah itu adalah perkataan? Gini abang, saya berharap bahwa saya sedang berdiskusi dengan seseorang juga yang edukatif ya. Oke, saya sabar nih. Baca. Ini ayat ini loh, ini ayat ya. Ya, Oke, perkataan itu adalah Allah. Sebentar. Pada mulanya adalah firman. Ini kita lagi bahas Alkitab ya. Pada mulanya adalah firman. Firman Adalah di sini perkataan. kata apa? Oke. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman Pada yang mulanya. tulisan, yang kata firman ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman ini kata apa? Kata benda, kata sifat, kata kerja. Coba, firman itu apa? Perkataan kan? Kamu jawab dulu saya. Ini kita yang saya lagi- mau langsung to the point aja. Firman itu perkataan atau bukan? Oke, Firman baik. perkataan atau bukan? Baik. Kamu paham nggak
ada firman yang namanya logos, firman remata, Logos, dan firman lagi, grafe. logos lagi. Langsung aja, to the point. Firman itu perkataan atau bukan? Perkataan atau kuasa. Sudah. Ya, firman itu perkataan atau bukan, Pak Kingdom? Ya, firman itu juga perkataan. Terus, Oke, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama baik. dengan Allah. baik. Oke. Kalau kamu, sebentar. Kalau kamu mau menerjemahkan pada mulanya ada perkataan, di situ siapa yang sudah berkata? Pada mulanya adalah perkataan, ya. Iya, siapa Perkataan yang itu sudah berkata di situ? Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. bersama-sama dengan Siapa yang Allah. sudah sebentar. Kemudian dan perkataan itu adalah Allah. Jadi apakah Allah adalah perkataan? Solata. Apakah Allah adalah perkataan? Solata, ikat dulu jin korinmu. Coba, Ya. apakah Allah adalah Kamu perkataan? tahan dulu. Jawab Kamu dulu. tahan dulu, Jin. Apakah Allah adalah perkataan? Abang. Perkataan adalah Allah. Di mana? Coba cermati dulu. Di Apakah mana Allah itu ada- adalah perkataan? Di mana di situ ada tulis perkataan? Perkataan adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Perkataan Baik. itu adalah Allah. Baik. Jadi berarti Allah ini adalah perkataan. Oke, tulisan firman di situ kata kerja atau kata sifat atau kata benda? Artinya saja. Tidak usah Jangan kemana-mana. Apa arti artinya. firman? Jangan artinya, nggak boleh ayat Apa artinya firman? Makanya kamu nggak pernah belajar yang benar, makanya jadi bidah. Bagaimana? Kalau kamu berkata bahwa pada mulanya ada perkataan, oke, siapa yang sudah berkata-kata di situ? Siapa yang sudah berkata-kata di Allah situ? yang berkata. Allah yang Oke, di berkata. mana untuk Allah berkata? menjadikan Di situ ciptaannya. dikatakan bahwa Allah berkata. Oke, karena di situ merujuk kepada ciptaan bahwa pada mulanya berarti pada mulanya itu adalah perkataan. Tidak ada yang jadi kalau tidak ada yang Di- berkata. Kalau kamu Jadi berkata ada yang bahwa berkata, di siapa situ yang berkata? perkataan. Allah. Oke, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1 ya. Ketika Allah pada berfirman, Allah menjadikan Allah langit dan berkata. bumi belum berbentuk dan kosong ya. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Lalu berfirmanlah Tuhan ya. Komparasi dengan Yohanes 1 ayat 1. Tuhan. Di situ Oke, Kejadian berkatalah 1 Tuhan. di situ berfirman. Nah, coba kamu terjemahkan. Arti kata berfirman itu apa? Berkatalah Tuhan. Oke, berkatalah Tuhan. Oke, kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kamu bilang di situ perkataan. Siapa yang berkata di situ? Siapa yang sudah berfirman? Allah berkata. Di mana? Ada begini loh. Tidak mungkin ada perkataan kalau tidak ada yang berkata. Tidak mungkin Sebentar ada dulu. perkataan. Pak Kingdom Kalau tidak ada manusia yang juga bisa berkata. berkata loh, tapi firman harus Tuhan, nggak boleh berkata, tapi situasi ini Tuhan yang berfirman loh. Karena manusia juga bisa berkata, tapi manusia tidak pernah Ya, berfirman. ini kan pemahaman yang mudah dipahami untuk dipahami. Jangan diganti bro, jangan diganti dong. Jadi Hanya firman Tuhan itu yang adalah berfirman. perkataan. Jadi kalau Iya. Tuhan untuk membedakan manusia dengan Tuhan, jadi kalau Tuhan yang berkata dibilang dia berfirman. Tapi kalau manusia yang berkata, itu membedakan. Jadi kalau dibilang manusia berkata berarti itu untuk manusia. Tapi kalau dibilang Tuhan tidak bisa dibilang berkata, tetapi berfirman. Tetapi firman itu sama saja dengan perkataan. Seperti Jadi itu. Bang Solata jangan sebutkan Allah berkata, Allah harus katakan berfirman. Nanti jadi sama dengan manusia. Allah Tapi tahu enggak apa itu firman? Supaya mudah dimengerti apa itu firman. Solata, Kan sebentar kita ya. tidak paham apa makna firman itu, ya itu yang kita paham. Bang Kiko. Saya Kalau ini kita dia cuma pelan. mengucapkan sesuatu tetapi kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu artinya apa manfaatnya. Lo di Solata. Kita komparasinya dengan Kejadian 1 dan Yohanes 1. Kejadian 1 di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan. Oke. Di Yohanes 1 di mana ada kalimat berfirmanlah Tuhan, berkatalah Tuhan. Di mana? Yohanes 1 ayat 1 itu di mana ada perkataan Tuhan di situ? Maka itu kan maksudnya pada mulanya adalah firman itu merujuk pada lagi kamu ciptaan bahwa tanpa firman tidak ada yang bisa jadi. Coba baca ayat 3-nya bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi yang menjadikan segala sesuatu itu Allah lewat firman-Nya. Jangan ke sana dulu. Nah, itu Ini maksudnya. saya pelan lagi nih. Tanpa Komparasi firman tidak ada yang bisa jadi. Jadi Solata tanpa sebentar. Allah berfirman tidak ada yang bisa jadi. Oke, kamu bilang Yohanes 1 itu ada perkataan, ya.
Artinya Tuhan sedang berfirman di Yohanes 1 ayat 1 itu ya. Sementara kalimatnya pada mulanya adalah firman. Tidak di situ dikatakan bahwa pada mulanya Allah berfirman. Tidak ada. Oke, dari mana itu firman? Lalu Dari mana itu firman Pak Kingdom? Firman itu dari mana? Kalau tidak ada yang berfirman, dari mana itu firman? Kalau Firman di, itu dari mana kalau tidak ada yang berfirman? kalau di hal penciptaan Tuhan harus berfirman. Enggak, Nggak boleh pakai menurut perkataan. menurut Pak Kingdom, menurut Pak Kingdom di Yohanes 1:1 itu kan firman. Dari mana itu firman kalau tidak ada yang berfirman? Coba. Emang di situ sudah ada berfirman, di situ sudah ada. Makanya saya bilang buka otakmu. Logika, firman itu kalau tidak ada yang berfirman dari mana? Dari mana itu firman kalau tidak ada yang berfirman? Oke, Dari mana itu firman kalau tidak ada berfirman? Bang Solata. Oke, saya sabar lagi nih Tunggu Bang dulu, Solata. tamu kita ada itu. Hormatilah tamu. Aku jelasin ya. Kalau Elohim dan Firman itu satu Tuhan, cuma dalam dua peran Firman dan Jangan kemana-mana Elohim dulu. dan Saya mau peran tanya dulu. Firman. Saya mau tanya, enggak, begini Ari, jangan dulu masuk ya. Kalau dari mana itu firman kalau tidak ada yang berfirman? Apakah firman itu muncul sendirinya tanpa ada yang berfirman? Bagaimana Pak Kingdom? Ini Apakah firman itu ada dengan sendirinya? Firman itu keluar dari Sang Bapa. Tapi yang harus diingat, Ya, oke. Firman keluar dari Sang Bapa, tapi Firman dan saya mau Bapa tanya ini kau, Ari. adalah Ari, sebentar, pribadi yang Ari. satu, pribadi Tuhan yang Apakah ada satu. Ari, sebentar, Ari. Apakah ada firman kalau tidak ada yang berfirman? Tahan. Tidak akan ada Firman kalau tidak ada Bapa, karena Bapa yang Kalau tidak ada yang berfirman. berfirman, Iya, di Yohanes 1:1 tidak akan ada Firman kalau tidak ada Bapa, tetapi harus diingat antara Bapa dan Firman ini adalah Elohim yang satu, bukan Elohim dua. Bang Ari, Itu tahan dulu harus Bang. diingat. Bapa dan Firman ini dua peran. Oke, diam Dua Ari, peran ya. dalam satu Tuhan. Oke, diam. Itu yang Diam, benar. Ari, diam dulu, saya jelaskan ya. Jadi tidak mungkin ada itu firman kalau tidak ada yang berfirman. Karena firman itu keluar Iya dari benar, Elohim. iya benar Solata benar, tetapi harus diingat Setelah antara Bapa dan Firman ini adalah pribadi yang sama, setelah yang jadi satu Tuhan. perkataan Solata, Begitu. setelah ada perkataan ya, itu ada ucapan berfirman. Jadi kata kerja baru disebut perkataan. Tetapi kalau Allah ini diam saja, ya. Allah diam saja, apakah disebut firman? Perkataan? Kalau dia diam saja. Jangan muter-muter. Jadi di Ini Yohanes aja 1:1. singkatnya Elohim dan Firman Pak itu. Kingdom, di Yohanes 1:1 Elohim pada dan mulanya Firman adalah itu firman. satu Pada Tuhan dalam mulanya dua adalah peran. firman. Jadi Dalam apakah Bapa ada dan itu firman kalau Firman tidak ada yang itu berfirman? aja. Ngapain bolak-balik, mondar-mandir? Enggak begini, ini kan Pak Kamu Kingdom. harus pahami dulu Saya mau tanya konteks. ke Pak Kingdom. Di Yohanes 1:1 pada mulanya ada firman. Apakah firman itu ada kalau tidak ada yang berfirman? Sebentar dulu Solata. Satu-satu lah bicara, ya Tuhan, manusia berdua ini ampun dah. Kenapa sih kalau mendengarkan satu sama yang lain satu-satu, toh juga nanti jelas kok. Kalau justru begini nih, ruwet, semua bicara. Oke, ya Bang Kiko, Solata dengarkan baik-baik ya. Nanti gantian Pak ya, dengarin juga Solata, dengarin nanti. Tidak begini Pak Kingdom, jujur saja Pak Kingdom ya. Kalau narasi Pak Kingdom saya mau pakai atau tidak akan masuk biar 0,0%, 0,01 tidak ada masuk di akal saya tentang pengajaran Pak Kingdom. Udah kita turun Pak Kingdom, turun kita. Diskusi sama kamu ada apa juga buat netizen? Gak ada. Pak Kingdom nggak bakal didengarin sama Solata. Saya tanya tidak dijawab. Apakah firman itu ada kalau tidak ada yang berfirman? Karena pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu bagaimana? Apakah ada yang berfirman atau tidak? Oke, saya ladeni Anda. Saya ladeni Anda ya. Kamu bertanya, kalau firman itu ada kalau nggak ada yang berkata. Baik. Kalau nggak ada yang berkata, kalau Bapak nggak berkata, kalau Bapak nggak berkata, firman itu tetap ada. Ya, kalau Bapak nggak berkata, firman itu tetap ada. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Pada mulanya adalah firman. Ini kata benda merujuk kepada sebuah pribadi. Ya, kata benda. Jadi walaupun Bapak tidak mengeluarkan perkataan, firman ini tetap ada.
Nah, ketika menjadi perkataan, ketika Bapa ini mengeluarkan perkataannya, baru disebut firman perkataan. Yang namanya Oke. Dengar itu penontonnya. Jadi firman itu tak bisa ada tanpa ada yang berkata. Oh ya, Firman itu memang. bisa ada tanpa ada yang berkata. Oke. Kalau Bapak, makanya kamu memahami Yohanes 1 ayat 1-nya. Firman itu ada 3 meaningnya, yaitu firman logika dan firman perkataan, yaitu remata dan firman grafik. Saya akan mute. Saya akan tidak jawab lagi. Karena Enggak kamu memang begini. nggak paham. Firman itu Elohi sang pencipta sendiri. Firman itu sang pencipta sendiri. Nah, antara Bapa dan Firman itu satu pribadi, satu Tuhan. Bapa dan Firman itu satu. Jadi tanpa Bapa berfirman, Firman itu sudah ada memang. Karena Firman itu adalah sang pencipta sendiri. Nah, Bapa ini sang pencipta, Firman sang pencipta. Jadi satu Tuhan dalam dua peran Bapa dan peran Firman. Nah, begitu. Jadi tanpa Bapa berfirman, Firman itu sudah ada karena Firman itu sang pencipta sendiri. Ah, begitu. Yang kesimpulannya. Bagaimana Pak Kiko? Coba Pak Kiko, setuju nggak? Bang Solata ini dia nggak paham tentang arti dari firman itu sendiri, dia nggak paham. Karena dia hanya pahamnya firman itu perkataan, itu saja yang dia tahu. Iya, enggak. Firman itu sang pencipta sendiri, Bapa sang pencipta, Firman sang pencipta. Satu pencipta dalam dua peran Bapa dan peran Firman itu. Apa sih kok pusing amat sih di sini? Bapa dan Firman itu sang pencipta dalam dua peran Bapa dan peran Firman. Jadi Firman ini pencipta, Bapa ini pencipta. Oke, Bang Kiko, saya turun dulu ya. Satu pencipta dalam dua peran, titik. Kita kembali ke topik yang lain kan sudah dijawab. Topik yang lain lah. Nah, itu sudah masih masuk itu Ari. Kalau penjelasan Ari itu masih masuk, cuma ya tergantung orang lah menanggapi kan. Jadi iya begini, jadi kalau saya begini, Bapa ini Pak, sang pencipta, Firman sang pencipta, dua-duanya begini pencipta. kalau saya, Satu pencipta begini dalam kalau dua saya, peran Bang Ari, Bapa dan diam dulu, peran Ari. Firman. Ari, diam dulu. Itu aja Kalau ngapain saya- sih munder-mandir penjelasannya bolak-balik. Begini kalau saya untuk simpelnya bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Tapi bagaimana cara Allah untuk menciptakan ciptaannya adalah berfirman. Jadi lewat firman itu maka jadilah ciptaannya. Yang harus diingat, Itu yang harus diingat begitu. antara Bapa dan Firman ini pribadi yang satu Tuhan, Iya, bukan firmannya pribadi yang Allah, dua. Makanya firmannya Allah sendiri, karena di dalam diri Allah itu ada firmannya sendiri. Ya, Seperti iya. itu. Nah, Satu Elohim dalam dua peran. Elohim yang satu dalam dua peran. Makanya peran Bapa dikatakan dan di Firman situ, itu aja makanya ngapain? dikatakan di situ Ari, firman itu adalah Allah. Maksudnya firman itu adalah firman dari Allah itu sendiri, bukan Iya, firman dari yang lain. Itu tapi maksudnya. jangan beranggapan kalau di sini ada dua Elohim. Wah, Kalau tidaklah, beranggapan di sini ada dua Elohim pencipta itu salah. Cuma satu Salah. Elohim di sini, bukan. Tidak ada yang bilang dua Elohim. Tidak ada yang bilang dua Elohim. Tidak ada Iya. itu. Iya, Jangan ditambah-tambah, Ari. iya benar. Bikin malu kita itu. Iya, Bang Jadi satu Solata, Bang pencipta Solata dalam sama dua Ari. peran. Ya, Bang Solata sama Ari di sini sudah azan maghrib. Saya izin maghrib dulu. Kita lanjut malam ya. Bang Solata nanti Oke, WA ya. WA Oke, nomor siap. saya. Oke, siap. Ari, Pokoknya kalau makasih ada Ari yang ya. sudah- Malam nanti. Iya, aku mau begini. turun juga dulu nih. Aku ada kerjaan, aku mau turun dulu juga. Nanti Jadi aku kalau masuk ada yang lagi ya. sudah muter begini Bang loadingnya, kalau ada yang sudah muter-muter nanti kasih naik saya biar kita bisa tempel. Oke, mantap. Siap, mantap. Ya. Pakai dalil semua. Oke, Oke, siap. makasih Bang Solata. Ya. Siap. Yo, Siap. Terima kasih banyak ya. teman-teman semua saya izin rungka dulu karena di waktu